Jadi penataan regulasi harus menjadi prioritas reformasi hukum kali ini. Nah, itu semua berangkat dari beberapa kelemahan dasar atau intrinsik gitu ya dari sebuah peraturan tertulis. Yang pertama, karena dia tertulis, maka pada umumnya tidak atau fleksibilitasnya ya relatif rentan begitu ya. Nah, kemudian juga ruang lingkupnya terbatas. Begitu suatu norma berlaku, maka dia selalu terbatas dan terikat pada ruang dan waktu. Boleh jadi pada ruang tertentu dia efektif menjadi sebuah norma, tapi pada ruang yang lain boleh jadi eh, itu menjadi soal, atau pada waktu tertentu dia efektif menjadi sebuah norma, tapi boleh jadi 2-3 bulan kemudian dia sudah tidak efektif lagi dalam menjadi sebuah norma. Nah, itulah makna dari terbatas ruang lingkupnya atau terbatas juga uh, ruang dan waktunya. Nah, dalam membuat peraturan tertulis seringkali juga membutuhkan waktu. Ketika kita mengadvokasi sebuah kebijakan untuk menjadi sebuah norma, nah seringkali kita harus RDPU dengan DPR mengadvokasi supaya ini jadi sebuah peraturan perundang-undangan, mengadvokasi ke DPR ataukah ke kementerian lembaga kalau dia di bawah undang-undang. Nah, tapi sekarang ada tren yang menarik. Seringkali masyarakat itu yang melek hukum kira-kira gitu, lalu mencoba untuk membypass gitu ya, atau melakukan shortcut untuk khususnya undang-undang, lalu diajukan uji materi dengan harapan MK mengabulkan secara conditionally konstitusional misalnya. Nah, jadi kadang-kadang ada beberapa yang melihat forum persidangan di MK itu sekarang tidak selalu murni persidangan, tetapi sudah agak semi-semi penyaluran aspirasi masyarakat. Yang itu sebetulnya pemohon dan juga masyarakat tahu itu idealnya diajukan ke DPR, tetapi karena mungkin ini adalah sebuah ketidakadilan yang nyata, atau boleh jadi di sisi lain di belakang itu memang sengaja mau potong kompas, ya sudah ajukan saja ke Mahkamah Konstitusi, toh tidak bayar, gratis, dan relatif secara social cost-nya relatif lebih rendah begitu ya. Nah, pentingnya sebuah riset bagi sebuah undang-undang yang punya daya laku dan juga daya guna. Daya laku itu tentu teman-teman pasti tahu ya, bahwa daya laku itu ya keberlakuannya, tapi selain ada daya laku juga ada daya guna. KUHP itu masih berlaku, tetapi daya gunanya efektif atau tidak dalam tertib hukum pidana masyarakat kita itu uh, masih tinggi, sudah sedang saja atau justru sangat rendah. Nah, itu pentingnya soal daya laku dan daya guna. Jadi walaupun suatu peraturan perundang-undangan masih berlaku karena belum dicabut atau dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi misalnya, atau belum dicabut oleh pembentuknya, ada juga peraturan perundang-undangan yang masih punya daya laku tapi sudah kehilangan daya guna. Nah, peraturan perundang-undangan yang baik itu daya laku dan daya gunanya harus sama-sama kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara filosofis, secara yuridis, dan juga secara sosiologis. Nah, dampak dari pembentukan yang tidak berbasis kajian itu bisa diuji ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi, kemudian bisa ada executive review, Perda. Ini sebetulnya juga ada putusan Mahkamah Konstitusi soal ini, bisa menimbulkan protes atau demonstrasi yang luar biasa, kemudian memperlambat perkembangan hukum dan tidak juga futuristik. Nah, ini beberapa poin yang nanti bisa kita diskusikan juga. Nah, kemudian posisi penelitian itu yang paling ideal dari penelitian itu dia harusnya ada di belakang sebelum pembentukan peraturan perundang-undangan itu dilakukan. Jangan di belakang. Kalau di belakang itu namanya evaluasi, atau di tengah-tengah. Kadang penyusunan pembahasan sedang berjalan, lalu NA-nya baru dibuat. Nah, ini juga Pak Ilham ini mohon perhatian ini. Kadang-kadang kita temukan juga naskah akademik yang kemudian dibuat di tengah
apa namanya, penyusunan atau pembahasan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, itu alurnya nanti kan ini di-share juga oleh teman-teman panitia nantinya. Nah, kemudian dari semua ini juga sangat penting partisipasi dari masyarakat hampir pada setiap tahapan. Nah, ini adalah dasar hukum untuk tolok ukur dan titik tolak dari materi dan juga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang 12, Undang-Undang 15, kemudian Perpres 87, kemudian Undang-Undang MD3, juga peraturan DPR tentang tata tertib, juga peraturan Kemendagri. Nah, teman-teman kalau kemudian mau tahu di mana ya saya bisa melihat kalau mau bikin peraturan perundang-undangan baik tuh di mana sih? Nah, ada di beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di layar ini yang saya sebutkan ini. Undang-Undang 12 yang udah diubah dengan Undang-Undang 15, Undang-Undang MD3, Perpres 87, Permendagri, juga peraturan tata tertib. Nah, kemudian masuk kita pada hierarki peraturan perundang-undangan, ini bisa kita temukan dalam pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di Indonesia ini jenis peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Dan apakah memang ada hierarkinya ya berjenjang? Nah, jadi disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang 12 itu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi selain jenis juga disebutkan hierarkinya yang diatur dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis peraturan perundang-undangan. Ada jenis peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar, ada jenis peraturan perundang-undangan yang namanya TAP MPR, ada jenis peraturan perundang-undangan yang namanya undang-undang, jenis Perpu, PP, Perpres, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, dan juga jenis peraturan perundang-undangan yang namanya peraturan daerah kota. Beberapa jenis tersebut ada yang hierarkinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi ada juga yang sejajar. Undang-undang dan Perpu itu dua jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda, tetapi dia hierarkinya sejajar. Peraturan daerah kabupaten dan peraturan daerah kota itu dua jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda, tetapi hierarkinya sejajar. Perundang-undangan dalam konteks ini ada soal jenis, ada soal hierarki. Kenapa dibuat hierarki? Nah, ini untuk menjamin sebuah asas yang populer, yakni bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, ini juga harus dipahami betul. Nah, dapat menjadi batu uji dari pengujian undang-undang dan Perpu, kemudian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu menjadi batu uji bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Di pasal selain jenis hierarki yang disebutkan di dalam pasal 7 tadi, ada banyak sekali jenis peraturan perundang-undangan lain. Ada peraturan MPR, peraturan DPR, peraturan Bank Indonesia, dan seterusnya. Nah, tetapi khusus jenis peraturan perundang-undangan yang masuk dalam klaster ini ada dua syarat yang dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kalau dia diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau dia dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi kalau yang tadi sebelum ini di pasal 7 ini semua memang jelas peraturan perundang-undangan tanpa syarat, tapi kalau yang ini dia baru dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan kalau memenuhi salah satu syarat ini secara alternatif. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi Mahkamah Konstitusi misalnya tidak bisa membuat peraturan Mahkamah Konstitusi yang bukan kewenangannya, yang mungkin itu menjadi kewenangan misalnya. Nah, begitu pula misalnya peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia itu harus kita temukan dulu dari peraturan perundang-undangan yang mana dia diperintahkan. Jadi jenis peraturan perundang-undangan pada klaster ini baru dapat diundangkan
sehingga menjadi peraturan perundang-undangan itu kalau dia diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kalau dua itu tidak terpenuhi, maka dia sekedar peraturan biasa, dia bukan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertanyakan apakah hal itu kemudian mengikat secara umum. Nah, kalau dia memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan, ya maka dia dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan sehingga mengikat secara umum. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan. Jadi yang pertama itu apa adalah perencanaan. Semua sama ya, peraturan perundang-undangan itu baik dari undang-undang sampai dengan peraturan kabupaten kota itu ada perencanaannya, ada penyusunan. Perencanaan itu di Prolegnas atau di Prolegda, kemudian penyusunan siapa yang menginisiasi, apakah DPR atau presiden, siapa yang menyusun, tergantung inisiatif siapa. Nah, penyusunan inilah kita temukan misalnya dasar hukum mengingat. Dasar hukum mengingat itu kalau nah seringkali kita tanya misalnya, ini undang-undang Minerba ini dulu inisiatif DPR atau presiden sih, sehingga NA-nya di mana kita bisa temukan? Di kantornya Pak Ilham atau di DPR. Nah itu teman-teman bisa lihat di dasar hukum mengingatnya. Kalau dalam dasar hukum mengingatnya mencantumkan pasal 5 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar, maka itu dipastikan itu adalah inisiatif dari pemerintah. NA-nya bisa ditemukan di pemerintah. Tapi kalau tidak ada pasal 5 dalam dasar hukum mengingatnya, maka itu dipastikan adalah penyusunannya diinisiasi oleh Balik DPR. Nah, ini sekedar informasi saja ya, bahwa secara historis dasar hukum mengingat itu punya fungsi historis juga. Kita bisa melacak dari dasar hukum mengingat ini dulu menjadi inisiasi siapa. Nah, kemudian pertama perencanaan, tahap kedua kemudian masuk pada pembahasan. Pembahasan itu bisa antara pemerintah dan DPR, antara Pemda dengan DPD, bisa juga internal eksekutif dan lembaga. Kalau itu kemudian PP, Perpres, dan kemudian penetapan dan tahan. Jadi kalau yang disahkan itu, pengesahan itu hanya undang-undang saja. Selain undang-undang itu penetapan. Nah, pengesahan undang-undang itu bisa ditanda dalam bentuk tanda tangan presiden, bisa juga dia sah berdasarkan pasal 20 ayat 5. Nah, kemudian pengundangan. Pengundangan ini untuk didokumentasikan supaya ini kemudian menjadi legalitas bahwa suatu perundang-undangan mengikat secara umum. Nah, khusus pemantauan dan peninjauan, saya pribadi berpendapat ini bukan bagian dari tahapan sebetulnya. Karena kalau bagian dari tahapan, maka ini harus senantiasa ditempuh, dan selain harus senantiasa ditempuh, harus ada konsekuensinya kalau kemudian pemantauan dan peninjauan itu tidak dilakukan. Bisa-bisa cacat formil suatu perundang-undangan kalau tidak dipantau dan ditinjau. Nah, tapi saya pemantauan dan peninjauan itu harus senantiasa dilakukan baik pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, dan juga pengundangan. Jadi dia bukan menjadi suatu tahapan tersendiri, tetapi ini adalah sebuah tahap yang kemudian terus dapat senantiasa dilakukan pada setiap tahap itu. Perencanaan, penyusunan, pembahasan. Memang pemantauan dan peninjauan ini adanya di Undang-Undang 15 2019. Nah, tetapi kalau ini menjadi satu tahapan tersendiri, maka ini akan jadi soal. Dan apa itu peraturan perundang-undangan di Undang-Undang 12 juga belum berubah. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu di pasal 1 itu belum memasukkan awan peninjauan. Pemantauan peninjauan itu baru diatur di batang tubuh dari Undang-Undang 15. Tapi definisi pembentukan peraturan perundang-undangan itu belum berubah dan berhenti pada pengundangan. Setelah pengundangan, apakah itu pemantauan peninjauan, apakah itu pengujian di lembaga yudikatif, itu bukan atau belum disebut sebagai tahapan atau bagian dari suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, perencanaan peraturan perundang-undangan itu kalau undang-undang ada
prolegnas baik jenjang maupun tahunan, kemudian ada proksun baik PP maupun Perpres. Jadi setiap tahun itu di KL kementerian lembaga itu mau nyusun apa saja ya, sehingga ini juga nanti bisa terkait dengan efisiensi dari anggaran. Begitu juga Prolegda dan Propemperda, program penyusunan berbagai peraturan di daerah, begitu. Baik pergub, peraturan bupati, wali kota. Nah itu juga ada program perencanaannya. Jadi tidak kapan butuh baru langsung dibuat, tapi harus terprogram karena itu juga ada kaitannya dengan anggaran dan juga tertib hukum begitu ya. Nah ini proses perencanaannya ini kalau prolegnas, kemudian proksun PP ditetapkan oleh kalau prolegnas di DPR ada 5 tahun, ada tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Nah nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah ini mekanisme sebetulnya yang mungkin nanti dalam sesi diskusi ya bisa kita dalami lebih lanjut kalau ada yang tertarik pada konteks ini. Nah ini juga dalam konteks perencanaan, jadi bisa dia direncanakan, tapi ada memang dalam hal tertentu ada yang namanya kumulatif terbuka karena ada putusan Mahkamah Konstitusi atau karena ada suatu kebutuhan yang mendesak, maka bisa memang ada yang di luar dari perencanaan yang di dalam prolegnas. Nah, kemudian ada naskah akademik. Nah, naskah akademik ini ada 2 tahap sebetulnya ya, ada tahap penyusunan dan juga ada tahap penyelarasan. Jadi kalau penyusunan itu adalah membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, tapi kalau penyelarasan itu kemudian yang sudah ada kemudian dilakukan pembulatan, pemantapan dari naskah akademik itu. Khususnya kemudian ketika ada sebuah rancangan undang-undang yang kemudian ini dalam beberapa konteks memerlukan penguatan-penguatan. Naskah akademik RUU KUHP misalnya ada yang disusun yang pertama kali itu, tapi kan tentu yang sekarang ini adalah sebuah naskah akademik yang sudah merupakan hasil penyelarasan karena sudah puluhan tahun disusun, kemudian untuk dapat dibahas di DPR suatu undang-undang, nah maka perlu dilakukan penyelarasan naskah akademik. Nah ini penyusunan prolegnas jangka menengah, jadi prolegnas itu disusun berdasarkan skala prioritas. Kalau suatu rancangan itu diperlukan, itu alasannya pertama dia memang perintah dari undang-undang dasar atau perintah dari TAP MPR atau perintah undang-undang lain, atau kalau dia ada kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, ada kaitannya dengan RPJPN, rencana pembangunan jangka menengah, dan RKP pemerintah, serta juga aspirasi atau kebutuhan dari masyarakat. Jadi tidak boleh suka-suka, kita ada indikatornya kenapa sebuah suatu rancangan undang-undang itu kita buat itu kita susun. Nah ini juga pembentuk administrasi pembentukan peraturan perundang-undangan khusus ada naskah akademik. Nah naskah akademik ini ada 2 fungsi. Dia pertama memang menjadi dokumen hasil penelitian yang menjadi landasan titik tolak dan tolok ukur suatu rancangan undang-undang, tapi dia juga bisa menjadi bukan bisa menjadi, tapi dia juga menjadi syarat administratif sebuah undang-undang untuk dapat dibahas pemerintah dan DPR. Nah, kemudian ada surpres untuk mengantar suatu RUU supaya dapat dibahas dengan naskah akademik yang sudah diselaraskan, kemudian rancangan undang-undangnya dan surat selesai harmonisasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di luar itu ada beberapa rancangan undang-undang yang tidak memerlukan itu. Ini kalau rancangan undang itu merupakan konsekuensi atau tindak lanjut dari pengesahan perjanjian internasional tertentu. Itu akibat dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi, tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi harus melahirkan suatu rancangan, tergantung karakteristik dari putusan MK-nya. Nah ini juga nanti kita bisa diskusi. RUU tentang APBN, dia juga jalur khusus.
pembentukan atau pemekaran atau penggabungan daerah provinsi atau kabupaten kota atau penetapan atau pencabutan suatu perpu. Ini jalur khusus pembentukan, dia berbeda mekanismenya dengan yang normal kira-kira gitu ya. Nah, selain itu juga ada dalam keadaan tertentu kalau terjadi konflik yang luar biasa, keadaan yang luar biasa atau bencana alam atau keadaan tertentu lainnya. Nah, pada yang huruf B inilah yang seringkali ada praktik yang kadang-kadang tidak tertib begitu ya, oleh karena rekayasa seolah-olah ini adalah aspirasi masyarakat. Kemudian ini dibuat tanpa melalui prolegnas. Nah, ada mengganti. Walaupun di luar itu ada juga keadaan tertentu yang memang cukup masuk akal sehingga memang dia harus dibuat segera tanpa kemudian didaftarkan terlebih dahulu dalam sebuah prolegnas. Nah, prolegnas seluncuran ini juga nantinya menarik ya kalau kita diskusikan. Ini memang diatur di dalam Undang-Undang 15, tetapi secara konstitusional apakah memang sudah tepat kalau kemudian DPR atau Presiden pada periode berikutnya ini sekedar meneruskan kebijakan-kebijakan dari Presiden atau DPR periode sebelumnya, karena bisa jadi visi misi dan lain sebagainya berbeda, dan itu hak konstitusional dari Presiden pada periode itu untuk tidak selalu harus ikut atau sekedar meneruskan apa yang sudah disepakati oleh periode yang sebelumnya. Nanti soal ini kita diskusikan, tapi secara norma positifnya mengatur bahwa ada prolegnas luncuran, ada carry over dari presiden dari periode yang sebelumnya. Nah, ini pada tahap penyusunan ada beberapa ada undang-undang, ada Perpu, ada PP, ada Perpres, ada Perda. Nah, ini garis besarnya, ini tahapan-tahapannya nanti kita bisa diskusikan mekanismenya. Berbeda jenis peraturan perundang-undangan pastinya berbeda mekanisme pembentukannya. Kata kunci kalimat kuncinya itu. Nah, kemudian naskah akademik itu ada soal sistematika dan juga ada soal materi muatan. Nah, jadi tidak boleh suka-suka. Jadi kampus dan naskah akademik itu tidak menjadi dominasi atau bahkan monopoli dari kalangan akademisi, tapi semua kita bisa membuat naskah akademik, walaupun nanti secara resmi naskah akademik itu harus dalam koordinasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, khususnya dalam konteks penyelarasan dan terjaminnya keselarasan antara naskah akademik dengan suatu rancangan undang-undang. Jadi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi itu harus sudah terjamin sejak naskah akademik. Dulu ya Anantatur ya misalnya kita harus meninggalkan sebuah legacy bahwa adil itu harus sejak dalam pikiran. Nah, sama seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, adil itu harus sudah sejak naskah akademik sebetulnya, bahwa tergambar bahwa ini keadilan yang mau diciptakan itu harus sudah tergambar tidak hanya di peraturan perundang-undangan khususnya, tapi di naskah akademiknya juga harusnya sudah tergambar juga gitu. Nah, dalam konteks pembahasan undang-undang, tahap pembahasan ini kalau saya pribadi menyebutnya ini mahkota dari pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang. Tahap yang paling krusial. Jual beli bukan arti jual beli secara ekonomi ya, tukar menukar kepentingan, kemudian intervensi dan lain-lain, ini ada pada tahap pembahasan. Jadi di Ditjen Peraturan Perundang-undangan ya, saya lama ada di Ditjen itu kurang lebih 14 tahun dalam hitungan saya. Nah, dalam tahap pembahasan ini memang disitulah terjadi masukan, godaan, ancaman dan lain sebagainya untuk membuat suatu norma hukum yang ideal, yang sesuai dengan kepentingan, apakah yang ideal, apakah yang sesuai dengan kepentingan korporasi,
apakah yang sesuai dengan kepentingan pemerintah atau mau yang ideal. Nah, itu kuncinya ada di pembahasan sebetulnya. Jadi tahap pembahasan adalah tahap paling krusial atau boleh dibilang mahkota dari suatu proses pembentukan undang-undangan. Dari sekian tahapan tadi, tahapan ini yang paling krusial adalah soal pembahasan. Paling krusial, terkadang paling dramatis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini pembahasan. Jadi ada di DPR, ada di Perda. Nah, kemudian ada, kalau di undang-undang itu ada 2 tahap, pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2 di paripurna. Nanti bisa kita diskusi juga soal ini. Beberapa tahapan pembahasan rancangan undang-undang belakangan ini ada yang menarik juga. Nah, kemudian pengundangan. Nah, pengundangan itu adalah implementasi dari teori fiksi hukum agar setiap orang mengetahuinya. Mana-mana yang diundangkan dalam lembaran negara, mana-mana yang diundangkan dalam berita negara, lembaran daerah, berita daerah. Nah, itu ada semua di dalam Undang-Undang 12 tahun 2000. Nah, ini disebutkan ya, mana yang ke LN, mana yang ke BN, mana yang ke lembaran daerah. Nah, kemudian penyebarluasan. Jadi penyebarluasan itu ya sebetulnya diseminasi, sosialisasi, ini dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah. Nah, pemantauan dan peninjauan ini bagi saya ini adalah sebuah kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan pada setiap tahapan. Walaupun kemudian ini menjadi harus pos ante begitu ya setelah, tetapi dia bukan menjadi satu tahapan baru karena pasal 1 Undang-Undang 12 juga tidak diubah. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu berhenti pada pengundangan. Nah, pemantauan dan peninjauan yang kemudian di BPHN itu adanya di analisis dan evaluasi ini kemudian menjadi satu kegiatan yang, dan sebetulnya ini bisa dilakukan oleh siapa saja, walaupun secara formal ini menjadi fungsi dari BPHN, tetapi bukan menjadi sebuah tahapan. Karena kalau dia menjadi sebuah tahapan, maka konsekuensinya sama seperti penyusunan, perencanaan, pembahasan, kalau dia tidak ditempuh, maka kemudian ini menjadi cacat formil. Nah, ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan atau mungkin boleh jadi kita bisa diskusikan lebih dalam, tapi sementara bagi saya ini bukan sebuah tahapan baru, tetapi ini sebuah kegiatan yang memang harus dilakukan, tetapi bukan sebuah tahapan baru. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Nah, pemantauan dan peninjauan itu dilakukan boleh oleh DPR, boleh oleh DPD, boleh oleh pemerintah. Nah, nantinya hasil dari pemantauan dan peninjauan itu dapat menjadi usul dalam prolegnas yang akan datang. Nah, itu juga fungsi dari peninjauan, pemantauan dan peninjauan. Nah, ini slide yang mungkin kita tunggu-tunggu ya, teman-teman menunggu, saya juga menunggu begitu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan sekiranya ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Dan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan beberapa yang bisa saya jawab, mudah-mudahan dapat saya jawab. Tapi kalau mungkin ada yang tidak dapat saya jawab, bisa kita diskusikan atau minimal saya bisa memberikan panduan di mana kita bisa dapatkan jawabannya. Itu Bang Akmal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.